warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil kaf wa tanfarij bil qaratuk dabil wa chatunal barakat ustul hawatim wa yustaskal gaman karim wa lal wasabi bi kulamatun wa nafasibadi di kulli ma'lumilaka amma ba'd. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Pertama-tama pujilah Allah. Siapa yang dipuji? Puji Allah ya. Siapa yang memuji Allah, ketahuilah akan mendapatkan perlindungan. Coba, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Sama-sama. Siapa yang baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 3 kali tiap pagi, maka terhindar dari 4 hal: penyakit dalam, penyakit luar, stres, dan kemiskinan. Baca tiap pagi pada saat buka pintu. Baca ya. Terhindar dari penyakit dalam, penyakit luar, termasuk corona. Corona. Saya kagum di daerah Sungai Mariam. Alhamdulillah di sini bebas corona. Kenapa? Karena hadir semua. Saya heran. Di sisi lain orang pada takut kumpul, di sini pada datang. Betul? Jamaah. Insya Allah umat Islam susah dapat corona. Karena tidak usah disuruh cuci tangan. Karena cuci tangan terus. Wudu, cuci tangan. Berapa kali kita berwudu? Minimal 5 kali. Bahkan kalau salat duha tambah lagi. Tahajud, ngaji, makan. Kalau mau makan wudu dulu. Dianjurkan wudu baru makan. Siapa yang berwudu baru makan tidak miskin. Siapa yang memuji makanan, maka akan Allah tambahkan rezekinya. Siapa yang puji makanan, yakin dibungkuskan. Sama yang punya acara. Enaknya, suka? Enak sekali, bungkus. Nah itu. Jamaah, malam hari ini malam 19 Rajab. Malam 19 Rajab berarti 8 hari lagi menuju Isra Mi'raj. Tapi kenapa di sini sudah Isra Mi'raj? Karena peringatan. 1, 2, 3.
Ini namanya peringatan. Beda Idul Adha, perayaan harus tepat waktu. Kalau Maulid, Isra Mi'raj, Tahun Baru Islam, Nuzulul Quran tidak mesti tepat waktu. Oke? Kan namanya peringatan. Isra Mi'raj dilaksanakan oleh Nabi berapa jam? Ada yang tahu berapa jam? Nabi Isra Mi'raj 2 jam. Mau tahu? Nabi Isra Mi'raj waktu masa lamanya Nabi Isra Mi'raj itu 2 jam. Kalau mau dihitung. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, baru balik lagi, balik jadi berbentuk L. Itu. Kebetulan bulan kemarin saya baru datang mengunjungi tempat Isra Mi'rajnya Nabi. Saya datang di mana Nabi naik di batu, terus terbang Nabi. Saya datang ke sana kemarin di Palestina, Masjidil Aqsa. Baru saja pulang. Pas pulang tutup karena corona. Untung saya sudah pulang. Jamaah, bisa dimulai ceramahnya? Nabi Isra Mi'raj 2 jam. 2 jam. Subhanallazi asra bihabdihi lailan. Dalam tafsir, dalam kitab Mi'raj disebutkan lailan itu sepertiga malam. Lailan sepertiga malam. Coba lihat. Izin, saya kejam. Ya. Sepertiga malam. Malam ada 12 jam. Dari jam 6 sampai jam 6 itu 12. Nabi Isra Mi'raj sepertiga malam. Malam dibagi 3. 12 bagi 3 4. 1, 2, 3, 4. Ini sepertiga malam yang pertama. Jam 6 sampai jam 10. Gunakanlah untuk bermasyarakat. Jadi acara ini batasnya sampai jam 10. Karena sepertiga malam yang kedua ini hak bermasyarakat. Ini jam 10, 4 jam berikutnya adalah haknya tubuh untuk istirahat. 11, 12, 1, 2. Ini haknya tubuh. Ini bermasyarakat. Ini haknya tubuh. Dan Nabi Isra Mi'raj sepertiga malam yang ketiga. Berarti jam berapa itu? Jam 2. Jadi kalau tidur itu jam 10 ke jam 2. Jam 2 harus bangun. Haknya Allah. Kita tahajud itu jam 2. Dan Nabi balik sebelum subuh. Berarti pulangnya jam 4. Sebelum subuh. Berarti Isra Mi'raj hanya 2 jam. Jadi saya akan ceramah Isra Mi'raj 2 jam. Berarti harus selesai jam 12. Ini enggak dihitung, bonus ini. Bisa saya ceramah sampai jam 12? Bisa? Anda puas, saya lemas. Kalau bahas Isra Mi'raj itu panjang. 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 Isra Mi'raj. Kalau dulu di pesantren saya di An-Nahdhah, ini ya kebetulan ada santri saya lihat di situ, sudah 3 anaknya. Jamaah,
Kalau bahas Isra Mi'raj harus 4 yang dibahas. Ini kan peringatan. Tuh 2, 3. Mengingat peristiwa Isra Mi'raj. Dalam hidup Nabi, dalam sejarah Islam ada 3 momen tidak boleh terlewatkan. Apa itu? Maulid, lahirnya Nabi. Apalagi Isra Mi'raj. Tuh, di usia Nabi 51 tahun. Dan yang ketiga adalah hijrahnya Nabi. Jadi 3 itu. Makanya disebut tahun baru Islam. Tahun baru Islam. Baik, 4 yang mau dibahas. Apa yang mau dibahas yang pertama? Sebelum Isra. Yang kedua, Isra. Yang ketiga, Mi'raj. Yang keempat, sesudah Mi'raj. Jadi 4. Makanya saya belum mulai ceramahnya. Nanti jam 10. Bisa enggak apa-apa? Bisa enggak kita berlaku adil? Saya ceramah di pintu. Semua jamaah menghadap ke belakang, saya ceramah di pintu. Ada proyektor besar. Kasihan jamaah. Mau ketemu Ustaz Maulana yang di TV. Sampai di sini TV lagi yang dilihat. Enggak. Saya cuma tes aja ya, enggak apa-apa ya. Saya ke sana dulu sebentar ya. Maaf ya. Enggak, saya tes aja. Saya tes aja ya. Kalau bisa di sana, kalau enggak bisa kembali. Kasihan jamaah yang di luar. Masya Allah, Masya Allah. Ya Allah. Bentar dulu ya, bentar ya ke depan ya. Ya. Oh. Ya. Ya. Oh. Ya. Oh, di sini. Ayo duduk semua. Duduk. Duduk ya. Duduk. Alhamdulillah. Sendal saya mana ya? Iya. Ya, duduk semua. Ya. Duduk semua. Duduk aja. Jamaah. Masya Allah jamaah. Semua duduk. Semua duduk bersila. Ya duduk. Ya. Makasih. Nggak apa-apa. Semua duduk bersila. Duduk bersila ya. Ya. Semua duduk bersila. Ya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Baik, kita mulai ceramahnya. Subhanallah. Wala ilah. Wallahu akbar. Illa billahil. Masya Allah, senang rasanya. Coba lihat di banyak. Duduk. Ya, ibu-ibu duduk ya, duduk. Ya, semuanya duduk bersila.
Duduk. Ya, bagus. Anak-anakku duduk semua. Ya. Duduk. Ya, semuanya duduk ya. Seseruku malik bieng kay hadire pada tudang manen nih memoare naruntuki baraka. Karena berkah itu berada di dalam duduk bersila. Coba duduk semua. Duduk bersila. Duduk bersila. Duduk. Ya. Berkah itu berada di duduk bersila. Ketua panitia, saya di sini atau di dalam? Oh ya. Coba lihat jamaahnya. Banyak sekali nih. Jamaah. Mau tahu apa peristiwa yang terjadi sebelum Isra Mi'raj? Sebelum Isra Mi'raj, ketahuilah ada peristiwa tahun kesedihan. Wih, tahun kesedihan. Apa? Ya, ibu duduk, kasihan di belakang nggak lihat. Ya. Ya, makasih. Wah, lama-lama saya di sana itu ceramah. Iya, makasih banyak. Coba duduk bersila semua. Coba yang di luar bagus, rapi. Duduk bersila. Karena ntar kita mau sikir. Mencegah corona. Mau corona atau corona? Ya. Oh ya, enggak mau salaman dulu. Salam, Masya Allah. Ya, enggak apa-apa. Jamaah, tahun kesedihan. Kenapa disebut tahun kesedihan? Karena istrinya Nabi berpulang ke rahmatullah. Siapa lagi yang berpulang ke rahmatullah? Istrinya Nabi. Siapa lagi? Pamannya Nabi. Maka dua orang ini yang senantiasa mendukung dakwah Nabi, membela Nabi, itu berpulang ke rahmatullah. Ibu, menjadilah Hadijah. Bagaimana Hadijah? Mau tahu? Siti Hadijah itu luar biasa. Semua hartanya diserahkan kepada Nabi. Ibu sanggup? Sanggup? Semua uangnya ibu kasih suami? Tidak ada jawaban. Menjadilah Hadijah. Bagaimana Siti Hadijah? Luar biasanya Siti Hadijah. Ya Allah, ya Karim. Semua anak-anaknya Nabi dari Siti Hadijah. Kecuali anak Nabi yang bernama Ibrahim. Dari istri Nabi Maria Al-Qubutiyah. Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah, semua adalah anak-anaknya Siti Hadijah. Ini luar biasa. Jamaah, Siti Hadijah tidak pernah mengeluh. Tahu, Nabi dihibur oleh Siti Hadijah. Dikala Nabi sedih, ada Siti Hadijah. Luar biasanya Siti Hadijah berkata, ya Rasulullah, kalau saya mati dan sudah dikuburkan, kalau Rasulullah butuh saya tulang belulangku untuk dijadikan jembatan untuk melewati, untuk berdakwah, ambil. Semua hartanya diserahkan. Inilah Siti Hadijah. Nabi sedih. Dalam riwayat 2 tahun tinggalnya Hadijah baru Nabi menikah. 2 tahun. Saya ini baru 1 tahun. Sudah tidak tahan.
meninggal Siti Khadijah, ada riwayat yang menjelaskan 2 tahun Nabi tidak menikah. Saking sayangnya sama Siti Khadijah, Nabi tidak pernah memadu Siti Khadijah. Bu, mau disayangi suami? Mau? Dukung suami, bantu suami, bantu. Apalagi setelah yang lewat ini, maaf ya, perasaan enak ceramah di sini ya, tengah-tengah. Karena penceramah itu bagusnya berada di tengah-tengah. Betul. Ada 5 yang dilihat dapat pahala. Melihat Al-Quran, melihat air Zam-Zam, melihat Ka'bah, melihat wajah orang tua. Yang kelima, melihat wajah ustadz. Jamaah, baiklah karena waktu saya mulai ceramahnya. Tidak apa-apa dimulai? Tidak apa-apa. Jamaah, ketahuilah nih buat kita semua belajar dari Isra Mi'raj. Banyak yang bisa kita petik dalam peristiwa Isra Mi'raj. Saya mau tanya dulu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan keringat yang bercucuran pada malam hari ini betul tadi mematikan corona. Oh, balik lagi ke dalam. Maaf ya, saya disuruh balik ke dalam. Balik lagi ke dalam. Yang penting saya sudah puas. Udah lihat jamaah di luar. Luar biasa banyak. Pak Bupati. Ya iyalah, siapa yang mau jadi bupati jadi bupati malam ini. Jadi kalau ada jatah bupati malam ini, Bapak yang dapat. Jamaah, lanjut. Baiklah karena waktu saya mulai ceramahnya. Syukurilah atas segala nikmat. Alhamdulillah. Supaya lebih seru. Salatu ya Allah. Allah Yasin tawassalna wabil hadi wa kulli mujah. Jamaah, peristiwa Isra Mi'raj ada masalah? Adalah peristiwa yang sangat dahsyat. Susah untuk orang masukkan dalam pikirannya. Tapi sekiranya saya mau andaikan, coba kasih perumpamaan. Sekiranya ada semut yang ikut di baju saya tadi pagi di Jakarta, lalu ketemu semutnya Kutai Kartanegara, bertanya semutnya Kutai, mut, 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 mut,
Dari mana? Oh, saya dari Jakarta. Jam berapa kau berangkat? Tadi pagi. Tiba malam. Hah, enggak masuk akal. Kakimu kecil. Tapi kata semut, saya tidak jalan, tapi saya diperjalankan. Itulah Isra Miraj. Isra Miraj, Nabi diperjalankan, bukan Nabi yang jalan. Ada orang kafir datang, ya Muhammad, katanya semalam kamu Isra Miraj. Coba angkat kakimu satu, satu lagi, dua-duanya. Kata Nabi, jatuh saya. Tapi kenapa kau bilang dari Masjidil Aqsa, dari langit? Kata Nabi, bukan saya yang jalan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Sekali lagi, yang telah memperjalankan. Jadi bukan Nabi yang jalan. Nabi diperjalankan. Ada 3 malaikat yang bertugas malam hari itu. Ada 3 malaikat yang bertugas. Malaikat yang pertama, malaikat Jibril sebagai ketua panitia. Ketua panitia. Malaikat yang kedua, malaikat Mikail yang bertugas sebagai seksi perlengkapan. Siapkan bejana. Ya, itu malaikat Mikail. Dan malaikat yang ketiga adalah malaikat Israel, pencabut nyawa, seksi keamanan, Kapolres, Kapolsek, Pak Dandim. Itu seksi keamanan dari apa namanya? Apa? PBB, para pencari berkah. Yang tadi, kenapa menjadi seksi keamanan? Memang apa tugasnya malaikat Israel waktu Isra Miraj? Menjaga perjalanan Nabi. Karena rute perjalanan Isra Miraj itu menggunakan rute roh. Roh kan dicabut nyawanya, dinaikkan ke langit. Di situ roh lewat. Dan malam hari itu 2 jam tidak ada yang dicabut nyawanya. Kenapa? Lagi ditutup jalannya. Karena kehebatannya Isra Miraj, tidak ada yang dicabut nyawanya malam itu. Karena malaikat maut lagi bertugas. Ditutup jalanan. Jokowi mau lewat. Kan gitu kan? Ditutup jalanan karena Nabi mau lewat. Itu Isra Miraj. Saya mau tanya. Kalau bisa jawab, jago ini. Berapa kendaraan Isra Miraj? 1? Bukan. Kendaraan Isra Mi'raj ada 3. Ada 3. 1, kendaraan yang bernama buruk. Dan buruk itu hanya digunakan oleh Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu buruk. Ini juga kendaraannya Nabi Ibrahim. Karena istrinya Nabi Ibrahim yang pertama tinggalnya di Palestina bersama Sarah, anaknya Ishak. Istri keduanya Siti Hajar tinggalnya di mana? Di Mekah bersama anaknya Nabi Ismail. Jadi kalau Nabi Ibrahim mau mengunjungi anaknya menggunakan kendaraan buruk. Tuh. Jadi kendaraan buruk itu tidak aneh. Tidak artinya bukan baru. Udah.
Itu kendaraan memang. Nabi menggunakan kendaraan burak di 5 titik. Pinjam ya. 1. Adik kakak. Iya. Kembar ya. Kembar. Kembar. Oh iya. Oh iya, ada 2 tadi saya lihat ini. Maaf, minta ilustrasi. Ini nih. Ya. Ya nih. Masalahnya yang dengarkan ceramah ini ada anak-anak kecil. Jadi harus praktek. Ilustrasi. Mana? Pinjam ya. Itu lagi. Sini. Isra Miraj. Dari Isra dulu. Nabi melewati 5 titik. 1, 2, 3, 4, 5. 5 titik. Gini ceritanya. Supaya gampang. Baru ada dengar ceramah Isra Mi'raj begini modelnya kan? Begini. Jamaah. Tadi saya sudah bahas di sana di pintu. Meninggal istrinya Nabi. Meninggal pamannya Nabi. Mulailah orang kafir Quraisy menyiksa Nabi. Maka berkata Nabi, kayaknya saya akan ceramah besok di Taif. Di Taif. Siapa yang pernah ke Taif? Pernah? Pernah ke Taif. Itu dekat dengan Mekah. Besok tanggal 27 Rajab saya akan ke Taif untuk ceramah, berdakwah. Walhasil habis makan malam Nabi pergi ke Taif. Malam. Tapi tengah malam sampai Nabi di Taif dilempar batu. Nabi dilempar batu. Nabi kira-kira sampai di sana jam 10 malam. Dilempar batu berdarah-darah. Lalu Nabi jam 12 malam, tengah malam meninggalkan Taif lagi, tempatnya berdarah-darah. Lari kemana? Kembali ke Mekah. Sampai ke Mekah Nabi sudah berdarah-darah. Coba. Berdakwah sampai dilempar batu. Kita berdakwah dikawal-kawal, langsung dikasih makan makanan, dikasih mampir di tempat makan, makan kepiting. Malam ini dijanji makan udang, makan durian katanya. Tadi saya disuruh makan, saya bilang maaf, saya jarang makan sebelum tausiah. Nanti setelah tausiah. Kalau makan sebelum tausiah sedikit makannya, karena pasti buru-buru. Tapi kalau makan setelah ceramah bebas. Kalau ada sisanya bisa dibungkus. Jamaah, lanjut. Nabi pulang dari Taif kembali ke Mekah. Maaf, peristiwa ini sangat sedih sekali. Berdarah-darah Nabi kembali ke Mekah. Ada masalah? Nabi kembali ke Mekah. Tidak sempat lagi Nabi kembali ke rumahnya. Karena sudah tidak tahan lagi berdarah-darah. Maka Nabi hanya sampai di rumah sepupunya Nabi. Siapa itu? Ummu Ani. Jangan-jangan ada putih di sini.
Jamaah. Makasih. Jangan. Kayaknya ndak cocok deh kalau pakai ginian. Lengket. Coba lihat dulu ya. Aman. Nggak ada lagi putih-putih. Kembalilah Nabi ke Mekah. Tidak sempat Nabi datang ke rumahnya karena sudah berdarah-darah. Maka Nabi hanya mampir di rumah siapa? Ummu Ani. Jadi Ummu Ani itu saksi sejarah Isra Mi'raj. Setengah dua malam ada yang ketuk pintu. Kira-kira gimana kejadiannya itu? Nabi ketuk pintu di malam 27 Rajab di rumah Ummu Ani. Ummu Ani itu siapa? Anaknya Abu Talib. Pernah Nabi tinggal di rumah Abu Talib waktu kecil. Jadi pernah satu rumah kayak saudara. Sepupunya Nabi. Dibukakanlah pintu sama Ummu Ani. Kata Ummu Ani, siapa yang tengah malam datang ini? Ya Rasulullah, masuk. Ya Allah, berdarah-darah Nabi. Maka dipapalah Nabi oleh Ummu Ani. Dibawa ke tempat tidurnya. Nabi sempat buka sendalnya. Sendalnya Nabi dibuka, baru tidur di tempat tidurnya Ummu Ani. Lalu Ummu Ani, ya Rasul, aku tutup pintu dulu. Jadi Ummu Ani sempat pergi ke pintu untuk menutup pintu. Pada saat mau tutup pintu, sempat Ummu Ani ambil kayu. Mana kayu? Kayu. Ada yang mengatakan pengganjal pintu. Pengganjal pintu itu. Ada yang mengatakan itu untuk numbuk. Numbuk. Ah, ini kayunya. Mari tuh kayu. Oh, enggak bisa ya. Ambil kayu. Kata Ummu Ani, jangan sampai yang melempari Nabi batu masih ikut. Sempat, lalu dikuncilah pintu. Kemudian Ummu Ani kembali ke tempat tidurnya Nabi tadi. Tapi tiba-tiba Nabi sudah menghilang. Sudah diambil sama malaikat Jibril. Singkat sekali. Dari sana, tengok, tutup pintu, balik, hilang. Wah, mana Nabi? Ada yang pernah cerita ini nih? Belum pernah kan? Makanya saya cerita. Mana Nabi? Mana Nabi? Tuh dulu. Kata Ummu Ani, jangan-jangan saya mimpi. Tidak mimpi, karena ada tetesan darahnya Nabi. Dan tidak mimpi, ternyata sendalnya Nabi ketinggalan. Tertinggal. Saya kemarin sempat lihat telapak kaki Nabi di Palestina. Hebatnya Nabi, pada waktu tiba di Palestina, ternyata Nabi tidak langsung ke Masjidil Aqsa. Mampir dulu ke kuburannya Nabi Ibrahim. Ada bekas kakinya. Itu adab. Pergi ziarah dulu. Nah itu. Ya Allah, di Hebron saya sempat ke sana lihat telapak kakinya Nabi. Betul, Nabi tidak pakai alas karena bekas kakinya Nabi ada. Jadi Nabi, jadi Ummu Ani, lah berarti saya tidak mimpi karena sendalnya Nabi ketinggalan. Pertanyaannya, lewat mana Nabi? Kan pintunya di sana. Ternyata Nabi diangkat. Jadi atap rumahnya Ummu Ani terbuka.
Diangkatlah Nabi oleh malaikat Jibril, disimpan di sisi Ka'bah, dibelah dadanya, dibuka hatinya, dicuci. Malaikat Mikail terbang ke langit, pergi ke surga, ambil bejana, baskom kosong terbuat dari emas. Wah, kemudian diisi pakai air Zam-Zam. Itulah hebatnya air Zam-Zam. Harusnya pakai surga, air Al-Kautsar, tapi tidak. Ada air susu, ada air arak. Kenapa bukan air itu yang dipakai? Kenapa justru air Zam-Zam? Karena air Zam-Zam itu air mulia. Amin. Usahakan di rumah kita ada air Zam-Zam. Angkat tangan yang punya ada air Zam-Zam di rumahnya. Simpan. Tidak boleh tidak ada air Zam-Zam di rumah. Anak sakit perut tengah malam, kasih minum air Zam-Zam. Air Zam-Zam. Ada kebakaran, ambil air Zam-Zam. Percikan rumah pakai air Zam-Zam. Api tidak akan sampai ke rumah kita. Itu air Zam-Zam. Air Zam-Zam, air Al-Kautsar, ada air yang keluar dari jari-jari Nabi. Ada air sungai Nil. Jamaah. Wah. Dari sinilah bergerak. Salat 2 rakaat. Sudah salat 2 rakaat terbang. Mampir di sini. Apa di sini? Yasrib, Madinah. Mampir Nabi salat 2 rakaat. Berkata malaikat Jibril, berkata Nabi, malaikat Jibril, kenapa kita mampir di sini? Ini Yasrib, Madinah. Nanti kamu akan tinggal di sini. 2 tahun sebelum hijrah, Nabi sudah tahu. Terbang lagi. Di mana ini? Gunung Tursinain di Mesir. Jadi Mekah, Madinah, Mesir. Kata Nabi, kenapa kita mampir di sini? Nabi salat 2 rakaat. Disinilah Nabi Musa menerima wahyu. Terbang lagi. Di mana ini? Salat 2 rakaat lagi. Ini namanya Bethlehem. Apa itu? Tempat lahirnya Nabi Isa. Barulah Nabi ke Palestina. Ini dekat. Kalau kita hitung ada berapa tadi? Ada berapa? Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ini dekatan ini maghrib isya. Subuh duhur, duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya. Dari sini ternyata panjang kisahnya di sini. Saya baru lihat kemarin. Ternyata Nabi pergi ke kuburan Nabi Ibrahim dulu. Karena kemarin saya datang alhamdulillah 3 negara. Yordania. Kalau tidak percaya tonton besok Islam itu indah. Tayangannya. Saya kemarin ke Yordania, ke Gua Sabul Kahfi, ke makam Nabi Yusa, pokoknya banyak lah. Nonton aja besok. Islam itu indah. Jamaah, sampai di sini, wow, masjidnya sudah penuh. Nabi lewat sini, ada pintu. Ada, Ustaz. Jadi saya yang pulang aja, Ustaz. Ada pintu di situ. Masjid itu harus ada pintu di situ. Tempat pelarian imam. Kalau batal, kalau salat tiba-tiba mencret, lari kemana dia? Itu Nabi masuk, masjid sudah penuh. Siapa yang memenuhi?
Para nabi 124.000 nabi, 313 rasul, 25 nabi dan rasul. Nabi penuh. Tapi akhiran nabi, semua muka-muka nabi itu muka-muka sudah mati semua. Tapi ada 4 nabi mukanya kayak muka orang hidup. Siapa itu? Nabi Isa, Nabi Idris, Nabi Ilyas, sama Nabi Heder. 4 nabi mukanya bukan muka orang mati. Dalam kitab Tanwirul Qulub disebutkan 4 nabi ini kok yang lainnya mukanya muka-muka mati semua. Karena sudah meninggal kan, didatangkan kembali untuk jadi makmum. Nabi jadi imam. Alhamdulillah saya sempat sholat di situ. Tempat nabi di mana sholat. Mengimani semua para nabi. Ada 4 nabi. Siapa tadi? Nabi Idris, Nabi Isa, Nabi Ilyas, Nabi Khidir. 4 nabi. 2 nabi disimpan ke langit. Langit keempat. Siapa itu? Nabi Isa sama Nabi Idris. 2 di bumi. Siapa itu? Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. 1 menjaga lautan, 1 menjaga daratan. Setiap musim haji di Padang Arafah, Nabi ini berjalan ketemu Nabi Khidir sama Nabi Ilyas, membaca Bismillahirrahmanirrahim, la yasuku khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim, la yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim, maka min ni'mati paminallah. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Ada apa? Enggak apa-apa di sini, prakteknya di sini. Enggak apa-apa. Ada air yang bisa memadamkan apinya neraka. Air mata yang dipakai menangis karena mengingat dosa. Yang kedua, darahnya, tetesan darahnya orang yang jihad fisabilillah. Dan yang ketiga, keringat yang berjatuhan karena mencari nafkah. Karena kayak seperti ini, hadir di majelis, amin. Keringatan, saya ini tidak seberapa. Paling keringat mungkin ibu-ibu, bapak-bapak, desak-desakan. Sebenarnya mau tahu nggak kenapa saya pindah ke sana tadi? Di sana dingin, dekat pintu. Tapi tidak apa-apa. Harusnya acaranya ini di lapangan ya, banyak orang. Tapi tidak apa-apa, takut hujan. Tapi saya lihat tadi di atas, alhamdulillah cerah. Alhamdulillah. Jamaah, mau dilanjutkan? Mau dilanjutkan? Sebenarnya di sini banyak cerita. Cuma kalau saya ceritakan habis waktu. Ini baru mau dimulai ceramahnya. Nabi dari sini kendaraan burak selesai diikat. Dan saya datang ke sana. Tempat burak itu diikat. Nikmatnya. Diikat Nabi. Tempatnya parkirnya burak. Kilat, kendaraan kilat. Kecepatannya kilat. Pandangan ujungnya situ sampai. Jadi sebentar sekali. Jamaah. Sampai di Palestina, Masjidil Aqsa, Nabi pakai kendaraan yang kedua. Ada yang tahu kendaraan kedua? Hello? Motor. Bukan. Nggak nyampe itu. Nabi mengendarai kendaraan yang kedua adalah tangga. Nah, makanya disebut Mi'raj. Mi'raj itu artinya tangga. Isra itu perjalanan malam.
Mi'raj itu tangga. Jadi Nabi naik tangga. Tangga itulah yang naik. Pernah lihat tangga berjalan? Eskalator yang ada di mall. Naik. Bukan Nabi yang naik. Bukan Nabi yang terbang. Tapi tangganya yang naik. Jadi tangga itu. Berapa anak tangganya? 7. Saya tidak menjanjikan hadiah. Nanti dikasih sepeda sama presiden. Jemaah, 7 anak tangga. Tangga pertama dari Palestina, dari Masjidil Aqsa ke langit pertama. Turun tangga. Nabi ketemu Nabi Adam. Naik lagi anak tangga kedua. Ketemu Nabi Nuh. Langit ketiga. Ketemu Nabi Yusuf yang ganteng. Ada masalah? Masya Allah, baik banget. Aduh ya Allah. Maaf ya, saya keringatan. Itu berarti saya normal. Corona akan mati, corona itu jikalau terkena panas. Itu betul. Nanti kalau musim panas sudah mati tuh virus corona. Karena ini musim dingin. Jadi mudah menyebar. Daerah Afrika kena corona? Enggak. Karena daerah panas. Jadi insya Allah kira-kira Oktober. Mudah-mudahan bulan depan lah. Amin. Ramadan sudah mati tuh corona. Karena Ramadan artinya panas. Jamaah, bisa dimulai ceramahnya? Langit pertama ketemu Nabi siapa? Adam. Langit kedua Nuh. Langit ketiga Nabi Yusuf. Langit keempat Nabi Isa. Nabi siapa? Isa. Langit kelima Nabi Sulaiman. Langit keenam Nabi Musa. Langit ketujuh Nabi Ibrahim. Coba hitung. Coba kita tes. 1, 2 Nuh. 3 Yusuf. 4 Isa. 5 Sulaiman. 6 Musa. 7. Kenapa 7 nabi ini? Apa keistimewaan nabi ini? Kenapa nabi harus ketemu 7 nabi? Artinya kalau mau jadi orang hebat, pelajari 7 ilmu. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berdiri semua. Berdiri, ayo. Berdiri. Berdiri. Ya. Ayo. Berdiri. Ya. Ya Allah. Gede amat, Tad. Kayaknya dia tinggi. Baris. Nih pakai baju daster semua. Oh gamis. Wah, disusun aja deh. Apa-apa. Langit pertama ketemu Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman. Nabi Isa. Gak dengar tadi ini. Nabi siapa? Sulaiman. Coba. Isa. Nabi siapa? Nabi Adam. Langit pertama, langit kedua, Nuh, langit ketiga, Nabi Yusuf, langit keempat, Isa. langit kelima, Sulaiman, langit keenam, Nabi Musa, langit ketujuh, Ibrahim. Kenapa Nabi harus lewati 7 nabi?
Ternyata ada 7 ilmu. Ilmu Nabi Adam, ilmu Nabi Nuh, ilmu Nabi Yusuf, ilmu Nabi Isa. ilmu Nabi Sulaiman, ilmu Nabi Musa, ilmu Nabi Ibrahim. Ternyata ada hikmahnya. Kayak saya harus ceramah hikmah. Nabi Adam. Siapa Nabi Adam? Nenek. Kakek nenek kita ya. Nenek kan? Nenek. Kai. Nenek moyangku seorang. Nenek moyang kita siapa? Nabi Adam. Artinya kita harus belajar ilmu nenek. Ilmu nenek. Kalau mau pintar, ilmu nenek. Apa ilmu nenek? Siapa cucu yang tinggal sama neneknya pasti banyak uangnya. Cucu tidak boleh jauh dari neneknya. Oke? Ilmu nenek. Saya rajin sholat dari kecil. Rajin ke masjid. Gara-gara nenek. Nenek saya tinggal di rumah saya. Di rumah ibu saya. Di rumah orang tua saya. Saya tidurnya sama nenek. Nenek rajin ke masjid. Saya selalu tuntun nenek saya. Kalau ke masjid. Karena udah tua. Saya tuntun. Saya temenin. Tapi kalau subuh kadang-kala saya tidak dikasih bangun. Karena dianggap kecil. Sampai sekarang. Kecil. Malamnya saya nangis. Kenapa saya tidak dikasih bangun subuh? Saya kan suka sholat subuh. Enak kalau ke masjid subuh. Kata nenek saya kalau masih kecil. Ada cara saya. Saya ikat kakinya nenek saya. Sama kaki saya. Ibu jari kaki nenek saya ikat benang sama kaki saya. Jadi kalau nenek saya bangun salat subuh saya ikut bangun. Ternyata nenek saya bangun jam 1. Saya ikut bangun. Ternyata nenek saya mau pipis. Jamaah. Nabi Adam sudah duduk. Langit kedua ketemu Nabi Nuh. Apa ilmu Nabi Nuh? Ada yang bisa jawab? Membuat perahu. Jadi ilmu yang kedua adalah ilmu keterampilan. Harus punya keterampilan. Bagus. Satu, dua, tiga. Tahu ilmu terampil. Tidak boleh tidak terampil. Duduk. Nah ini yang mustahil yang ini Ustaz nih. Ini mustahil nih. Ini Nabi Yusuf. Sejak kapan Nabi Yusuf hitam? Langit ketiga. Ketemu Nabi Yusuf. yang ganteng. Ini mah ketemu sama kayak gini mah begitu kucing nengok aja langsung melengos. Ilmu apa Nabi Yusuf? Ada yang bisa tahu? Halo? Nabi Yusuf ilmu hitungan. Mesir pernah kejadian paceklik. Tak daerah pokoknya zaman itu paceklik, tapi Mesir tidak kena.
Karena ada Nabi Yusuf bikin lumbung hitungan. Jadi anak harus pintar hitung-hitungan. Silakan duduk. Langit keempat ketemu Nabi Isa. Ilmu tadi yang pertama tadi orang tua, ilmu keterampilan, ilmu hitungan. Ilmu yang keempat, Nabi ketemu Nabi Isa. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit. Maka ilmu yang keempat adalah ilmu kesehatan. Silakan duduk. Nabi yang paling kaya adalah Nabi Sulaiman. Kenapa Nabi ketemu Nabi Sulaiman? Apa kelebihannya Nabi Sulaiman? Ilmu bahasa. Semua bahasa ditahu. Bahasa manusia, bahasa binatang. Tahu bahasa binatang. Suara apa itu? Alang. Suara? Burung. Coba. Suara apa itu? Domba. Hah? Domba. Domba? Maaf, itu suara saya. Suara domba, suara domba. Suara saya. Makanya pinter dikit, masa suara kambing. Ilmu bahasa. Kasih kursus anak. Semakin banyak bahasa yang dia tahu, semakin kaya. Berapa bahasa? Tahu bahasa Indonesia? Tahu. Bahasa Banjar? Tahu. Bahasa Kutai? Enggak. Bahasa Bugis? Enggak. Masa dia bisa bahasa Ugi Gampang lah dek matu tuh bahasa Ugi. Manyaman aku bahasa Ugi tuh malunra. Bahasa Makassar tahu? Ngapa ditanya kuliah bahasa Makassar? Angkat tangan orang Bugis. Waduh. Orang Makassar. Orang Bugis. Ciri-ciri orang Bugis lebar giginya. Sudah. Langit kelima. Berarti konsentrasi. Langit keenam. Ketemu Nabi siapa? Nabi Musa. Artinya ilmu strategi hidup. Ilmu strategi hidup. Orang biasa katakan politik. Ilmu strategi hidup. Nabi Musa menyelamatkan 12 suku pengejaran Fir'aun. Duduk. Keringet dingin tadi. Tinggal satu. Langit ketujuh. Ketemu Nabi Ibrahim. Ilmu apa di Nabi Ibrahim? Ada yang tahu? Kita tes. Satu, ilmu orang tua. Dua, keterampilan. Tiga, hitungan, matematika. Empat, kesehatan. Lima, bahasa. Enam, politik, strategi hidup. Ilmu apa di sini? Nabi Ibrahim adalah bapaknya agama.
Maka ilmu yang ketujuh yang paling tertinggi adalah ilmu agama. Tuh. Silakan duduk. Apa sampai di sini Isra Mi'raj? Maaf. Berkata malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, maaf, saya cuma mengantar sampai di sini saja." Sampai di sini saja. Kenapa? Karena saya tidak mungkin ikut perjalanan. Kata Nabi, udah sampai ke Isra Mi'raj? Belum. Masih jauh. Harus berada di mana? Sidratul Muntaha. Melewati langit ketujuh. Saya mau tanya lagi, masih ingat gak? Kendaraan pertama tadi apa? Kendaraan kedua? Tangga. Kendaraan ketiga? Kalau kendaraan kedua tadi tangga, Nabi tidak bakalan jatuh. Karena di kanannya ada malaikat Jibril, di kirinya ada malaikat Mikail, di belakangnya ada malaikat Israel terbang. Nabi tidak jatuh. Sebenarnya di sini banyak kejadian. Sini, langit susu, ketemu ada susu, ada apa banyak. Ada jin ifrit banyak. Masih banyak cerita. Kalau mau dibahas, habis waktu. Sampai subuh tidak selesai. Jamaah, yang terjadi, Nabi kata, saya naik apa ini? Saya naik apa? Jibril tidak ikut. Nabi harus berangkat sendiri. Pakai apa? Kendaraan yang ketiga, kotak. Nabi masuk dalam kotak. Kotak itu tertutup. Lalu kotak itulah yang membawa Nabi. Sekarang sudah ada itu. Namanya lift. Itu namanya lift. Hebat. Nabi lebih dulu naik lift. Ada yang sini. Sini. Berani dia. Saya kira kau tidak berani. Baca tahiyat, at-tahiyatul mubarakatuh. At-tahiyatul mubarakatus. Makasih. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu. At-tahiyatul lillah. At-tahiyat. At-tahiyat. Ada kamera sana, ada kamera sana. Mana lagi kamera? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibah. Disitulah Nabi baca. Nabi sampai disambut. At-tahiyatul mubarakatus salawatut lillahi. Assalamu alaika ayyuha warahmatullahi wabarakatuh. Nabi disambut. Ini malaikat Jibril, ketua panitia. Maka namanya? Haji. Kalau besar mau jadi? Mau jadi apa? Kelas berapa? 5. Berarti saya kelas 4. Umur? 11. Beda banget. 11 tahun 46. Wow. Silakan duduk. Baik. Nabi
ketemu Allah. Saya tidak akan menjelaskan di sini. Jamaah, Nabi dikasih salat. Berapa salatnya? 50 kali sehari semalam. Saya ulangi, berapa? 50 kali sehari semalam. Sudahlah, Nabi terima. Nabi pulang. Berarti kembalinya kemana? Langit ketujuh, langit keenam, kelima, keempat, 3, 2, 1. Nabi ketemu Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, sudah ketemu Allah? Sudah. Sudah ketemu Allah? Sudah. Nabi Ibrahim cuma berkata begini, mau pulang ke umatmu, ajarkan doa ini. Suruh baca doa ini. Ahli agama itu selalu titip doa. Kalau pengusaha selalu titip uang. Kalau polisi titip keamanan. Tentara juga begitu, mengamankan keamanan. Nih, baca doa ini. Ayo, hafal. 1 kali baca aja. Doa yang dikasih Nabi Ibrahim kepada Nabi untuk diajarkan kepada umatnya. Ajarkan ini sama umatmu. Siapa yang baca doa zikir ini akan diluaskan tanahnya di surga. Subhanallah. Wallahu Akbar. Sekali lagi. Subhanallah. Wallahu Akbar. Illa billah. Nabi terima itu di langit ketujuh. Perbanyak tasbih lengkap. Siapa yang berbanyak tasbih lengkap, diluaskan tanahnya di surga. Kalau diluaskan tanahnya di daerah mana nih? Sungai Mariam. Oh, luar biasa itu. Kampung apa namanya? Ampang. Ampang. Anggana. Anggana ya? Oh, Kecamatan Anggana. Kampung Sungai Mariam. Jamaah. Sampai itu turun ke langit ke berapa ya? 6. Ketemu Nabi siapa? Nabi Musa. Nah, Nabi Musa beda. Muhammad. Nabi Muhammad. Sudah ketemu Allah? Sudah. Apa yang dikasih? Coba. Kalau Nabi Musa banyak bertanya, apa yang dikasih? Sama. Ada memang orang kepo. Apa ya kuenya? Padahal sama-sama dapat kue. Tapi tetap tanya, apa isinya? Bisa tukaran. Nabi Musa nanya, apa yang dikasih Allah? Kata Nabi, saya dikasih sholat. Berapa kali? 50. Kata Nabi Musa, waduh, 50. Itu kebanyakan. Coba naik. Ketemu Allah lagi. Minta diskon. Minta diskon. Terpaksa Nabi naik lagi. Itu namanya Nabi menghargai senior. Menghargai senior. Nabi naik lagi. Harusnya kata, gak usah lah kita terima. Enggak, Nabi tidak.
Nabi tidak membantah. Nabi naik lagi ketemu Allah. Ya Allah, kata Nabi Musa, kebanyakan. Karena umatnya Nabi Musa cuma salat 2 kali. Siang, malam. Nabi Musa saja umatnya tinggi. Tinggi besar. Umat Nabi kan halus. Baicu. Saya pertama kali datang ke Kalimantan, ke Banjarmasin, kaget saya. Ustaznya halus. Saya kira halus itu mulus. Setelah saya tahu yang dimaksud halus itu kecil. Jamaah, lanjut. Nabi ketemu Allah. Ya Allah, kata Nabi Musa, kebanyakan umatnya Nabi Musa besar tinggi. Cuma 2 kali sholat, siang malam. Sementara saya dikasih 50. Kata Allah, ya sudah, kurangi 5. Berarti 45. Ketemu Nabi Musa. Kata Nabi Musa, jadi berapa sekarang? 45. Masih banyak. Naik lagi. Nabi naik lagi. Ya Allah, masih banyak katanya. Kurangi 5 lagi. Nabi turun ketemu lagi Nabi Musa. Kata Nabi Musa, naik lagi lah. Kurangi 5, 35. Ketemu Nabi Musa, naik lagi lah. Kurangi 25 lagi, 25. Turun bolak-balik Nabi, bolak-balik. Kenapa Nabi harus bolak-balik? Sampai 9 kali. 50, 45, 40, ayo. 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5. Berapa kali Nabi naik turun? 9 kali. 9 kali Nabi naik turun. Sampai kata 9 itu, kata Nabi Musa, naik lagi. Kata Nabi, aku udah malu. Udah 9 kali. Saya tes tadi. Waktu Nabi naik, Nabi mengucap apa? At-tahiyatul. Berarti Nabi berapa kali tahiyat? 9. Coba saya tes. Berarti kita tahiyat sehari semalam berapa kali? Minimal 9. Subuh 1 kali tahiyat. Duhur 2 kali. Sini. Paling berani nih. Mungkin karena dia baju merah. Subuh 1 kali tahiyat. Angkat. Oh, tangan kanan ya. Duhur 2. Asar. Berapa kali tahiyat asar? 2. Berarti sudah berapa? Maghrib 2 kali tahiyat. Sudah berapa? 7. Isya 2 kali tahiyat. Berapa kali tahiyat? 9. Saya tanya, kenapa 9? Kenapa? Karena 9 lubang-lubang kita. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah cukup 9. Yang 2 mana Ustaz? Ustaz, yang 2 di mana? Oh iya, ulang. Mungkin saya salah hitung. Ada 9 lubang-lubang kita. Hitung, tunjuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 lagi Ustaz? 2 lagi mana? 2 lagi mana? 2-nya mana? Nggak tahu. Nggak tahu.
Nggak tahu ada 2 lubang lagi. Nih saya kasih tahu, saya yang tahu, mohon maaf. Saya kasih tahu nggak Ya. mau Ustadz ya. Tapi saya nggak mau so tahu, biar Ustadz aja silakan. Oh, mau tahu 2 di mana? Utang Kalimantan, Mataram, Goa, Sumbawa, Toli-Toli, Bau-Bau, NTT, di bawahnya pusat Jakarta. Nah, 2 lubang itu berada di daerah pusat Jakarta. Maluku dan sekitarnya. Kamu harus dikasih hadiah. Ada. Nggak ada kotak lagi ya? Ada kotak ada. Oh itu, Ya, silakan. nih. Eh, Oh iya. ya Ustadz yang dapat. Alhamdulillah. Nah, jangan lupa potong 40% ya. Cium tangan sama saya, sama Ustadz. Yang ngasih Ustadz. Jangan cuan sama. Itu bukan uang saya. Uang dari mana? Dari sini. Dari sini. Nah, dari Pak Haji. Nah, cuman Pak Haji juga dibawain sama beliau. Harusnya 7 yang tadi Nabi dapat. Tapi Anda kurang beruntung. Udah lewat. Jamaah. Baiklah, karena waktu saya mulai ceramahnya. Jadi betul tadi kata sambutan, saya tertarik sekali bahwa ya Allah, maaf ya, habis perawatan keringat jatuh kena di mata. Jamaah, baik, karena waktu saya mulai ceramahnya. Berarti salat itu jauh banget diterima. Salat jauh banget diterima. Baik, ayo semua ngadep kiblat. Yuk, kita zikir. Bisa? Pak, maaf, kita doakan Indonesia. Doakan semuanya, termasuk yang di luar. Ayo di sini, saya di sini, dekat foto saya. Tutupin giginya. Seluruh yang hadir, kita akan zikir. Coba semuanya duduk bersila. Saya tertarik dengan masjid ini. Ketertarikan saya, kenapa tertarik? Masjid ini cantik, besar. Dulu saya pernah datang ke sini, masih kayu. Sekarang sudah berubah menjadi besar, tapi belum selesai. Di luarnya belum pakai bedak. Sekarang saya minta semuanya, jadilah saksi dari masjid ini. Subhanallazi asra bihabdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjid ke masjid. Kita harus berada dari masjid ke masjid. Tidak boleh tidak punya masjid. Harus punya masjid. Masjidnya di mana? Masjidnya di mana? Sini. Ya, bagus. Masjidnya Ariada. harus di padang mahsyar nanti, ketika manusia diadili, tiba-tiba ada suara.
Suara apa itu? Masjid yang jalan. Dipimpin oleh Masjidil Haram. Di samping kanannya Masjid Nabawi. Samping kirinya Masjidil Aqsa. Di belakangnya Masjid Ar-Riyadhah. Datang juga, tapi belum selesai. Untuk apa masjid itu datang? Untuk mencari orang yang pernah membangun dia. Usahakan ada uang kita masuk di masjid untuk pembangunan. Tidak boleh zakat ya. Zakat tidak boleh masuk masjid. Zakat hanya dikumpulkan pengurus masjid lalu disalurkan. Tapi zakat tidak boleh masuk di kas masjid. Untuk dipakai beli semen tidak boleh. Itu sedekah. Yang kedua, yang dicari oleh masjid adalah orang yang pernah mengurus masjid. Dan yang ketiga, yang dibantu oleh masjid diberi syafaat adalah orang yang pernah masuk ke dalam masjid. Amin. Sekarang mana kotak? Ada kotak tadi saya lihat. Kotak pembangunan masjid mana? Mana? Bawa ke sini. Coba semuanya ambil uangnya. Kita niat untuk masjid. Semua ambil uangnya. Di kantong, di tas. Niatkan untuk orang tua. Niatkan untuk bapak. Niatkan untuk ibu. Semuanya pegang uangnya. Berapa? Sini kotaknya. Semuanya. Ambil uangnya semua pegang. Niat. Jangan disimpan saja. Niat. Uangnya nanti ketemu di akhirat. Menjadi masjid. Coba angkat tangannya semua. Pakai uang. Kalau tidak ada jangan. Tapi tidak apa-apa, angkat saja walaupun tidak ada. Niat. Nanti suatu waktu nanti ada. Amin. Niatkan jadi masjid ya. Dan saya minta kotak yang dibagikan malam hari ini harus dibelikan semen, tegel, besi, atau apapun, pasir. Karena ini sudah diniatkan. Coba semuanya berniat. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, jangan dulu. Pegang dulu. Pegang dulu uangnya. Mau dibaca. Dibaca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Coba simpan di mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yuhlifuhu. Saya niatkan uang ini untuk pembangunan masjid. Sekarang diedarkan. Silakan diedarkan. Jalan. Ada yang ke sana, ada yang di luar. Yang diniatkan, boleh niatkan untuk orang tua. Boleh niatkan untuk ibu. Boleh niatkan untuk ayah. Ayo jalankan. Dan saya minta semua uang sumbangan dijadikan untuk bahan pembangunan masjid. Amin. Baik, mohon izin karena waktu saya sudah haram ini melewati waktu istirahat. Kan batasnya sampai jam 10. Ayo semuanya duduk bersila. Bismillahirrahmanirrahim. Kita selesaikan berdoa semua untuk wabah penyakit yang terjadi di dunia. Ini virus dunia COVID-19
atau virus corona. Ayo semua ikut. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Baca tasbih lengkap sebanyak 3 kali. Subhanallah. Ikut. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Kita baca dengan kali. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Niat dalam hati, ikut sama saya dalam hati. Ya Allah, berikanlah kami perlindungan dari segala macam bahaya yang ada di langit dan segala macam bahaya yang ada di bumi. Wabah penyakit, gempa, banjir, tsunami, gunung meletus, niatkan semua. Dan penyakit-penyakit menular lainnya. Astaghfirullah. Sekali lagi, astaghfirullah. Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab, berkailah kami di bulan Sa'ban. Ya Allah, sampaikanlah umurku
hingga masuk bulan suci Ramadan. Sekarang saya minta semuanya duduki kakinya semua. Duduk di antara dua sujud. Semua duduk di antara dua sujud. Nabi sujud. Di setiap tempat Nabi sujud. Kedekatan hamba kepada Tuhannya dikala kita sujud. Orang sombong tidak akan bisa sujud. Orang yang sujud menandakan kerendahan dirinya. Doa yang diijabah adalah salah satunya doa di dalam sujud. Sekarang saya minta doanya orang yang sudah bermajelis dikabulkan oleh Allah. Saya berniat sujud syukur, mensyukuri nikmat Allah, sunnat karena Allah. Allahu Akbar, sujud. Allahu Akbar. Coba saya minta semuanya bayangkan kita lihat di televisi, kita lihat informasi berita, sudah berapa banyak jadi korban dari virus corona. Semoga kita terhindar dari semua itu. Siapa yang membaca doanya Nabi Haider dan Nabi Ilyas, maka dipanjangkan umurnya, diberikan 8 keistimewaan, termasuk segala macam bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, la yasuku khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ma kana min ni'mati fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Ya Allah, berkahnya doa Nabi Haider, berikanlah kami perlindungan dari wabah corona. Keluarga kami, orang-orang yang kami cintai dan yang mencintai kami. Ya Allah, bismillah, sikatan tawakkul Allah. Anak-anak kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai. Sekarang kita lihat Mekah, Ka'bah, Masjidil Haram. Kita terharu, kagum betapa sayangnya pemerintah Saudi sampai melindungi Ka'bah, tidak boleh disentuh. Saking mereka menjaganya Masjidil Haram, saking menjaganya kota Mekah supaya tidak terkena virus. Dan kita rindu berada di Masjidil Haram. Ikut semua, Allahumma rzuqni. Ikut, karena saya pakai ni, saya tidak akan merubah doanya, redaksinya. Allahumma rzuqni ziyaratal haramain. Ya Allah, berikanlah kami rezeki untuk menziarahi dua tanah haram, Mekah dan Madinah. Ya Allah, janganlah Engkau cabut nyawa kami sebelum kami menginjakkan kaki kami di Mekah dan Madinah, menjalankan ibadah haji dan umrah. Labbaik Allahumma labbaik,
labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, aku memenuhi panggilan-Mu untuk taat. Aku memenuhi panggilan-Mu untuk menjauhi larangan-Mu. Aku memenuhi panggilan-Mu untuk membantu sesama. Aku memenuhi panggilan-Mu untuk wafat usnul khatimah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ada 4 labbaik, semoga kita terpanggil. Amin. Coba semua angkat tangannya sejajar dada. Doa itu tangan diangkat sejajar dada. Kalau berdoa dekat dengan hati kita. Dekat dengan hati kita. Ila hadratan Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saya minta semuanya duduki kakinya, duduk bersila. Semuanya duduk bersila. Duduk bersila itu ada berkah di dalamnya. Ramadan akan datang. Coba sambut Ramadan di bulan Rajab dengan istighfar Rajab. Wa qul rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Astagfirullahaladzim, perbanyak tobat. Di bulan Sa'ban ada nisfu Sa'ban, dan di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Marhaban ya marhaban ya Ramadan, kusambut kedatanganmu wahai bulan suci Ramadan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ala sayyidina Muhammad. Hamda yu'afini wa yu'kafi masjid ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ala sayyidina Muhammad. Allahumma wa lima sa'atina kama rabbana sagira. Allahumma inna nabi al-misyan al-aqnabi taqwa jamil nabil afiyah. Muliakanlah kami di dunia dan di akhirat. Tambahkanlah ilmu kami, tambahkanlah ketakwaan kami, dan berikanlah kami kesehatan. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan Ramadan. Pertemukanlah kami dengan Ramadan. Di malam pertama Ramadan, pasti semua nangis. Tahun kemarin, ibu kita masih hidup, ayah kita masih ada. Tapi Ramadan tahun ini bisa jadi Ramadan terakhir buat ibu kita. Bisa jadi Ramadan terakhir buat ayah kita. Marhaban ya Ramadan. Kusambut kedatanganmu wahai bulan suci Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami rezeki umur yang panjang lagi berberkah, agar kami bisa berjumpa dengan Ramadan. Ramadan, Ramadan.
Ya Allah, janganlah Engkau jadikan Ramadan yang datang ini Ramadan terakhir buat kami. Coba sekarang pegang dadanya semua. Ingat, baik buruknya manusia tergantung dari hatinya. Ramadan menolak 3 manusia. Marhaban ya Ramadan. Kata Ramadan, la marhaban. Tidak ada marhaban untukmu. Tidak ada selamat untukmu. Tidak ada Ramadan untukmu. Siapa itu? Yang pertama, anak yang durhaka kepada orang tuanya. Semua anak-anakku minta maaf sama orang tua kalian sebelum datang Ramadan. Yang kedua, yang ditolak Ramadan, istri yang belum minta maaf sama suaminya. Dan yang ketiga, orang yang belum bermaafan. Coba ikut. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah dosaku. Jikalau aku berdosa kepadamu ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Jikalau aku berdosa pada tubuhku, ampunilah dosa-dosaku. Jikalau aku berdosa kepada sesama manusia. Semua anak-anakku yang ada orang tuanya di sini berdiri. Berdiri sayang. Berdiri. Sekarang datangi orang tuanya. Datangi orang tuanya. Datangi ibunya. Datangi bapaknya. Datangi bapaknya. Datangi ibunya, peluk. 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 Astagfirullah. Peluk ibunya. Peluk ayahnya. Semua jamaah, semua saling bermaafan. Ayo, salaman antara satu dan yang lainnya. Silakan minta maaf sebelum masuk Ramadan. Tidak boleh ada permusuhan. Astagfirullah. Ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lebih 1 jam dari waktu yang disebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambil terus kita bersolawat, baru saja sudah sama-sama kita dengarkan ceramah yang disampaikan oleh guru kita yaitu Al-Mukarram Wal-Mutaram Ada Ilallah Ustadz Muhammad Nur Maulana dengan pemaparan yang sangat panjang. Kita ambil hikmah, kita ambil pelajaran di acara Tablik Akbar peringatan Isra dan Mi'raj tahun ini. Semoga ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita masuk Ramadan, mari sama-sama kita melebur kesalahan dengan tetangga, dengan saudara, dengan siapapun. Karena apa? Dengan memasuki bulan suci Ramadan kita bisa menikmati indahnya bulan suci Ramadan bersama-sama. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang sopan, kelakuan saya yang kurang santun. Atas nama Ketua Panitia Penyelenggaraan Peringatan Isra dan Mi'raj, yaitu Bapak Haji M. Ruslan dan rekan-rekan, mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan kedatangannya. Saya Yoga PNS undur diri. Apabila ada tutur kata yang kurang sopan, kelakuan saya yang kurang santun, mohon dibukakan pintu maaf-maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.